Hidup memang penuh liku-liku. Masalah datang silih berganti untuk menguji kita. Meski kita seharusnya bisa menerima dengan lapang dada, kenyataannya sebagai manusia tidak mudah untuk mengikhlaskan sebuah masalah. Kadang ketika beban terasa terlalu berat, kita tak sungkan untuk menceritakannya kepada orang lain. Sebenarnya hal ini tidak salah, tapi jika terlalu sering dilakukan bisa berdampak buruk. Tapi masih banyak orang melakukannya. Memang ketika kita mempunyai sebuah masalah, terkadang kita suka menyimpannya sendiri. Tapi ada juga tipe orang yang suka bercerita permasalahannya agar perasaannya lega. Tapi bila kamu sadar, kebanyakan orang yang mendengarkan ceritamu itu tidak akan pernah peduli dengan kesusahanmu itu. Walaupun tidak semua orang, tapi sebagian besar orang yang mendengarnya akan berperilaku seperti itu. Pada video kali ini kita akan belajar beberapa alasan mengapa kita tidak dianjurkan bercerita masalah pribadi kepada orang lain. Selamat datang di Psikopedia, di mana kita bisa saling berbagi pengalaman hidup agar hidup kita bisa lebih bahagia dari hari ini. Sebelum kita lanjut ke dalam materinya, mari kita seruput kopi terlebih dahulu. Oke, let's go. Masalah pasti akan datang silih berganti dalam hidup. Namun terkadang ketika kita menghadapi suatu masalah, kita terbiasa untuk menceritakan masalah tersebut kepada orang lain. Mungkin teman dekat, rekan kerja hingga keluarga. Tapi sebenarnya ketika menceritakan masalah itu kepada orang lain, apakah orang lain peduli dan membantumu? Jawabannya tidak. Apalagi yang kamu ceritakan adalah masalah finansial. Manusia diciptakan memiliki ego yang tinggi, di mana setiap orang selalu berpikir untuk kepentingan mereka sendiri. Sangat jarang orang yang mendahulukan kepentingan orang lain dibandingkan kepentingan mereka. Walaupun kita sendiri tidak bisa menutup mata bahwa orang seperti itu ada, berikut beberapa alasan yang bisa kamu pelajari mengapa kita jangan selalu bercerita masalah pribadi kepada orang lain. Pertama, kita akan malu dan dikecewakan. Saat kita menceritakan masalah pribadi kepada orang lain, ada risiko informasi tersebut tersebar ke orang-orang yang tidak seharusnya tahu. Jika informasi pribadi kita tersebar, bisa membuat kita merasa malu dan tidak nyaman. Tidak semua orang bisa menjaga rahasia dengan baik, dan ketika hal-hal pribadi terungkap, reputasi kita bisa terganggu. Tidak semua orang akan merespon cerita kita dengan empati atau dukungan. Ada kalanya, reaksi yang kita terima justru bisa membuat kita merasa lebih buruk. Mereka mungkin meremehkan masalah kita atau memberikan komentar yang tidak sensitif, yang pada akhirnya membuat kita kecewa. Orang yang kurang bertanggung jawab atau berniat buruk bisa menggunakan informasi pribadi kita untuk kepentingan mereka sendiri atau untuk menyakiti kita. Pengkhianatan semacam ini bisa sangat menyakitkan dan menghancurkan kepercayaan kita pada orang lain, yang mengarah pada kekecewaan mendalam. Selain itu, terlalu sering membagikan masalah pribadi bisa mengganggu hubungan sosial kita. Teman dan keluarga mungkin merasa terbebani atau terganggu. Jika kita terlalu sering curhat, mereka bisa merasa tidak nyaman atau menjauh dari kita, yang bisa membuat kita merasa ditinggalkan dan kecewa. Kedua, dengan menceritakan masalah yang ada, hanya berisiko menambah dan memperpanjang masalah yang ada. Ketika kamu menceritakan masalah kepada orang lain, ada kemungkinan informasi tersebut akan disebarkan kepada orang lain tanpa sepengetahuanmu. Misalnya, teman yang mendengarkan ceritamu bisa saja membagikannya kepada orang lain, yang pada akhirnya membuat masalah tersebut menjadi semakin luas dan sulit dikendalikan. Hal ini dapat menyebabkan situasi yang lebih rumit dan menambah beban masalah yang sudah ada. Ketika kamu terlalu sering menceritakan masalah, perhatianmu bisa teralihkan dari mencari solusi konkret. Berbagi cerita dengan orang lain mungkin memberikan rasa lega sementara,
Tetapi jika tidak disertai dengan langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah, kamu hanya akan memperpanjang durasi masalah tersebut. Fokusmu seharusnya lebih diarahkan pada menemukan solusi daripada sekedar menceritakan masalah. Selain itu, menghadapi masalah secara mandiri dan berusaha mencari solusi sendiri dapat membangun ketahanan emosional dan kemampuan berpikir kritis. Namun jika kamu selalu menceritakan masalah kepada orang lain, kamu mungkin menjadi terlalu bergantung pada pendapat dan saran mereka. Hal ini dapat menghambat perkembangan kemampuanmu untuk mengatasi masalah secara mandiri dan membuatmu lebih rentan dalam menghadapi situasi sulit di masa depan. Dengan menceritakan masalah pribadi kepada orang lain juga bisa menimbulkan konflik sosial. Orang yang mendengarkan ceritamu mungkin merasa tidak nyaman atau terbebani dengan masalah. Selain itu, jika mereka merasa kamu terlalu sering curhat dan mengandalkan mereka untuk menyelesaikan masalah, hubungan sosialmu bisa terganggu dan menimbulkan ketegangan. Ketiga, kita tidak akan pernah benar-benar mengerti watak asli seseorang. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menilai seseorang berdasarkan apa yang terlihat di permukaan. Misalnya, seseorang mungkin tampak ramah dan dapat dipercaya, tetapi kita tidak benar-benar tahu bagaimana watak aslinya di balik penampilannya itu. Seseorang bisa saja memiliki niat yang baik di depan kita, tetapi memiliki motif tersembunyi yang tidak kita sadari. Ketika kita hanya mengenal seseorang secara dangkal, kita bisa saja salah menilai karakter mereka. Terkadang orang yang tampaknya baik dan peduli bisa berubah menjadi tidak dapat diandalkan, atau bahkan berbahaya saat menghadapi situasi tertentu. Oleh karena itu, penting untuk berhati-hati dalam memilih kepada siapa kita menceritakan masalah pribadi. Jika kamu merasa ragu-ragu sejak awal untuk menceritakan masalahmu kepada orang lain, itu bisa menjadi tanda bahwa instingmu memberitahumu untuk berhati-hati. Mengabaikan rasa ragu tersebut dan tetap menceritakan masalahmu bisa beresiko, terutama jika orang tersebut ternyata tidak bisa menjaga rahasia atau bahkan memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi. Tetapi jika kamu tetap ingin berbagi masalah, pilihlah orang yang benar-benar bisa kamu percaya. Carilah teman atau keluarga yang telah menunjukkan kesetiaan dan integritas dalam jangka waktu yang lama. Orang yang bisa menjaga rahasia dan menutup aibmu adalah orang yang layak dipercaya. Memilih orang yang tepat untuk curhat dapat membantu kamu merasa lebih aman dan didukung. Salah memilih teman curhat bisa berakibat fatal. Masalah pribadi yang seharusnya tetap menjadi rahasia bisa tersebar luas, menyebabkan rasa malu dan memperburuk situasi. Misalnya, informasi sensitif yang bocor bisa digunakan untuk menyebarkan gosip, atau bahkan memanipulasi dan menyakiti kamu. Oleh karena itu, sangat penting untuk bijak dalam memilih teman, agar masalahmu tidak terbongkar dan menciptakan masalah baru. Keempat, orang lain belum tentu bisa mengerti betul bagaimana keadaanmu. Banyak orang yang mendengarkan cerita kita mungkin mencoba untuk menjadi pendengar yang baik, tetapi pemahaman mereka terhadap situasi yang kita hadapi seringkali terbatas. Tanpa mengalami langsung apa yang kita rasakan, sulit bagi mereka untuk benar-benar memahami kompleksitas dan kedalaman emosi yang kita alami. Mereka mungkin memberikan tanggapan atau saran yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan atau butuhkan. Meskipun ada orang yang memiliki kemampuan empati yang tinggi, tidak semua orang dapat menunjukkan empati yang mendalam terhadap masalah yang kita hadapi. Empati adalah kemampuan untuk merasakan dan memahami perasaan orang lain. Namun hal ini tidak selalu mudah untuk dicapai. Banyak orang hanya bisa menunjukkan dukungan secara permukaan, tanpa benar-benar bisa menyelami perasaan dan keadaan kita. Ketika kita menceritakan masalah kita kepada orang lain, kita seringkali berharap mereka akan memberikan tanggapan yang penuh dengan pengertian dan dukungan. Namun kenyataannya, respon yang kita terima mungkin biasa-biasa saja, atau bahkan mengecewakan. Hal ini bisa membuat kita merasa tidak didengar atau dihargai, dan bisa menambah rasa frustasi dan kesedihan.
Setiap orang memiliki latar belakang, pengalaman, dan perspektif yang berbeda-beda. Apa yang dianggap masalah besar bagi kita, mungkin dianggap sepele oleh orang lain, dan sebaliknya. Perbedaan dalam pengalaman hidup ini bisa membuat orang lain sulit untuk benar-benar memahami situasi kita. Dan hal ini bisa menyebabkan ketidakcocokan dalam memberikan dukungan yang kita butuhkan. Menceritakan masalah kita kepada orang lain yang tidak benar-benar mengerti atau peduli bisa beresiko mengecewakan kita. Jika kita tidak siap menerima respon yang kurang empatik atau tidak sesuai harapan, kita bisa merasa lebih terluka dan terisolasi. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan dengan hati-hati kepada siapa kita akan menceritakan masalah kita dan memastikan bahwa kita siap menerima segala kemungkinan respon. Itulah beberapa alasan mengapa kita harus berhati-hati untuk menceritakan masalah kita kepada orang lain. Jika kalian memang tipe orang ekstrovert, di mana kalian memang membutuhkan orang lain untuk dapat berbagi cerita, pilihlah orang yang benar-benar memang bisa kamu andalkan untuk menjaga rahasianya. Terima kasih sudah mendengarkan video kali ini hingga akhir. Jika kalian ingin berbagi pengalaman hidup kalian, dan mungkin hanya sekedar berkeluh kesah tentang kehidupan, kalian bisa komen di bawah video ini. Dan saya akan dengan senang hati menjadi pendengar dan rumah bagi kalian yang membutuhkan seseorang untuk mensupport kalian. Dan sertakan hashtag "Saya ingin hidup lebih bahagia" di setiap komen kalian. Sampai bertemu di video selanjutnya. Tuhan memberkati.